Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Selamat datang kembali di perkuliahan konsep IPA. Welcome back on my YouTube channel. Dan hari ini adalah pertemuan ke-8 setelah minggu kemarin kita UTS. Hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan terakhir topik biologi dalam konsep IPA, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Well, semoga kalian siap menyimak materi ini dan semoga semuanya bisa menyimak pemaparan ini sampai dengan akhir. Baik, kita mulai saja ya. Nah, untuk sistem pencernaan makanan, ini diawali dengan pengenalan zat makanan. Nah, zat makanan yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya pasti mengandung unsur karbohidrat, ya kan? Protein, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan juga ini yang tertutup air ya. Nah, dari beberapa jenis makanan ini atau beberapa zat makanan, untuk karbohidrat, protein, dan lemak itu ketika dikonsumsi kemudian masuk ke saluran pencernaan, dia harus dicerna terlebih dahulu menjadi zat makanan yang lebih sederhana, gitu ya, diuraikan menjadi zat makanan yang lebih sederhana. Sementara kalau misalkan kayak vitamin, air, mineral itu cuma numpang lewat aja, nanti dia tinggal diserap, gitu ya, tidak perlu ada pencernaan khusus atau perombakan khusus menjadi bentuk yang lebih sederhana. So, berkaitan dengan karbohidrat, nah karbohidrat ini ada 3 kategori. Ya, yang pertama ada polisakarida, kemudian ada disakarida dan monosakarida. Itu yang terkenal. Jadi ada poli, di, dan juga monosakarida. Ini dikelompokkan berdasarkan jumlah sakaridanya atau jumlah gula penyusunnya. Kalau monosakarida berarti ada satu gula penyusun, gitu ya, satu molekul gula penyusun. Nah, monosakarida ini adalah bentuk paling sederhana dari karbohidrat. Ya. Jadi kalau yang kita konsumsi adalah karbohidrat gitu ya, maka dalam saluran pencernaan harus dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Nah, monosakarida itu jenisnya ada apa aja? Itu jenisnya adalah GGF ya, bukan ganteng-ganteng F gitu ya. GGF-nya adalah glukosa, kemudian galaktosa, lalu fruktosa. Ya, itu bentuk paling sederhananya. Kemudian untuk disakarida, berarti disakarida ini adalah disusun dari 2 molekul gula, gitu ya. 2 monosakarida ya kan digabungkan jadi disakarida. Nah, kelompoknya ada SML, kayak ukuran baju gitu ya. S-nya adalah sukrosa, M-nya maltosa, kemudian L-nya laktosa. Kemudian untuk polisakarida, nah polisakarida berarti banyak penyusun gula gitu ya. Misalkan kelompok polisakarida ini ada amilum, bukan amilin ya, amilum. Kemudian ada glikogen, lalu ada selulosa dan juga kitin. Nah, amilum ini biasanya terkandung dalam komponen kayak misalkan nasi gitu kan. Kalau kalian punya itu rasanya manis, itu sebetulnya ada amilumnya. Oke, kemudian untuk protein. Nah, protein yang kita konsumsi, baik protein nabati maupun protein hewani gitu ya, nanti kalau dikonsumsi gitu ya, itu harus dicerna terlebih dahulu sampai terbentuk molekul yang paling sederhana, yaitu asam amino. Ya, baru asam amino nanti akan diserap oleh saluran pencernaan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Begitupun dengan lemak. Lemak juga harus dirubah dulu menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, sementara vitamin ini kalau misalkan kita kelompokkan gitu ya, berdasarkan larut tidaknya dalam air gitu ya, ada vitamin larut air, ada vitamin larut lemak. Nah, kalau vitamin larut air itu terdiri dari vitamin B dan juga vitamin C. Ya, B-nya kompleks karena biasanya B-nya itu diperkenalkan dari B1 sampai B12 gitu ya. Kalau misalkan yang vitamin larut lemak, ini yang kita kenal sebagai vitaminnya AD, yaitu ADEK. Oke. Kemudian ada mineral dan juga ada air, gitu ya. Sekali lagi untuk vitamin, mineral, dan air itu tidak perlu ada proses perombakan dulu, gitu ya. Nanti bisa langsung diserap, begitu ya. Jadi kedepannya kita akan menceritakan bagaimana sih zat-zat makanan ini melangsungkan, gitu ya, nasibnya itu seperti apa ketika dikonsumsi di dalam istilahnya lewat saluran pencernaan makanan, gitu ya, sampai nanti dia bisa diserap, gitu ya. Oke. Nah, ini urutan saluran pencernaan. Jadi kalian bisa langsung bayangkan gitu ya.
Ada mulut atau istilahnya oris, kemudian masuk ke faring atau tekak gitu ya. Kemarin kalian belajar faring ini adalah bagian dari saluran pernafasan. Begitupun faring adalah bagian dari saluran pencernaan. So, faring bisa jadi saluran pernafasan, bisa saluran pencernaan. Gitu ya. Faring, kemudian dari faring masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kalau pada saluran pernafasan, dari faring itu nanti masuknya ke laring kan. Ya, tapi kalau pada saluran pencernaan nanti dari faring masuknya ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian nanti dari kerongkongan, ini di belakang kalau yang kita pegang ini kan tenggorokan ya. Di belakang tenggorokan itu ada kerongkongan. Lalu ke bagian lambung. Lambung ini kita kenal sebagai gastro. Lalu dari gastro ke usus halus atau disebut intestin. Berikutnya ke kolon atau usus besar. Lalu ditampung di rektum. Kemudian dikeluarkan lewat anus atau didefekasikan istilahnya gitu ya. Nama lain dari anus adalah anii. Ani Roma enggak ya? Oke. Berikutnya, ini nanti ada beberapa kelenjar pencernaan nih. Jadi selain dari saluran pencernaan, ada juga kelenjar pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berarti di bagian mulut ya. Nanti ada 3 buah kelenjar ludah. Yang pertama ada kelenjar sublingualis, berarti lingua itu lidah ya. Jadi sublingualis di bawah lidah. Kemudian ada submandibularis, mandibula kemarin adalah rahang bawah, jadi di bawah rahang bawah. Dan juga ada kelenjar parotid. Parotid ini berarti di dekat telinga, gitu ya di sini. Ini kelenjar parotid. Oke, kemudian ada hati. Hati ini kalian boleh pegang nih di bagian kiri apa kanan? Atau megang ke sini? Ini jantung ya. Oke, kalau hati berarti ada di sebelah kanan, gitu ya. Ada 2 lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian berdekatan dengan hati ada empedu. Empedu juga berperan dalam pencernaan dan ada pankreas. Nah, pankreas ini di sebelah kiri berdekatan dengan lambung. Begitu ya. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan kelenjar ludah, hati plus empedu dan juga pankreas. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, 3 kelenjar ludah. Yang pertama sublingualis, ini di bawah lidah. Kemudian ada submandibularis. Submandibularis ini berarti di bawah rahang bawah, ya kan? Kemudian ada kelenjar parotid atau parotis, ini tepat berdekatan dengan telinga. Kemudian tadi kelenjar yang lainnya ada hati, gitu ya. Hati di sebelah kanan. Kemudian dekat hati ada empedu. Berikutnya ada pankreas yang letaknya berdekatan dengan stomach atau stomach ini adalah lambung atau gastro ya. Oke, nah kita bahas yang pertama dari bagian mulut atau oris. Jadi di mulut ini bisa berlangsung 2 jenis pencernaan. Bisa pencernaan mekanik, bisa pencernaan kimiawi. So, pencernaan kimiawi itu pertama kali berlangsung adalah di dalam mulut. Ya. Nah, yang dimaksud pencernaan mekanik dalam mulut ini arahnya apa? Arahnya itu merubah bentuk atau ukuran makanan yang asalnya besar menjadi lebih kecil. Gitu ya. Nah, tentu ada yang memfasilitasi kenapa bisa terjadi pencernaan mekanik di mulut. Kira-kira apa? Yap, yang membantunya kalau di mulut itu adalah gigi. Gitu ya. Jadi gigi ini perannya untuk memotong-motong makanan sehingga ukuran besar menjadi lebih kecil. Kemudian adanya lidah, dia akan mengatur posisi makanan mau ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, produk dari pencernaan mekanik yang berlangsung di mulut ya kita sebut sebagai bolus. Jadi yang sudah dipotong-potong itu namanya adalah bolus. Gitu ya. Oke. Ini tadi misalkan ini makan apa nih ya, kayak pizza misalkan ya, ini makan makanan, anggaplah ini pizza, kemudian nanti masuk ke bagian mulut gitu ya, dicerna, yang ukuran rasanya besar dia menjadi lebih kecil. Ini disebut sebagai bolus ya. Nah, berikutnya di bagian mulut ketika ada makanan masuk itu akan menstimulasi pengeluaran air ludah gitu ya. Nah, air ludah ini dia akan membantu proses pencernaan dalam arti dia membantu menelan ya. Tetapi air ludah ini memiliki peranan penting juga, bahkan sangat penting gitu ya, karena di dalam air ludah ada enzim yang nanti akan membantu pencernaan kimiawi pada bagian mulut ya. Nah, enzim yang diproduksi oleh air ludah yaitu enzim petialin atau enzim amilase. Nah, ini kalau kalian lihat amilase ini mirip dengan kata amilum. Biasanya kalau enzim berakhirannya ase gitu. Jadi amilase adalah enzim yang membantu pencernaan amilum. Gitu ya. Nah, karena dia membantu pencernaan amilum berarti di dalam mulut terjadi pencernaan kimiawi yakni merubah amilum menjadi zat yang lebih sederhana. Gitu ya. Kira-kira apa zat yang lebih sederhananya? Nah, zat yang dirubahnya itu amilum oleh amilase dirubah menjadi maltosa. Oke, ya. Oke, ini adalah pencernaan kimiawi yang berlangsung pada mulut.
Oke. Nah, berikutnya bolusnya sudah dibentuk nih, ya bolus terbentuk, kemudian zat makanan berupa kalau misalkan ada amilum yang dikonsumsi, misalkan dari nasi, gitu ya, atau dari tepung, kalian mengkonsumsi itu, maka di dalam mulut itu terjadi pencernaan kimiawi, amilumnya dirubah menjadi maltosa. Nah, berikutnya di esofagus nih, apa yang terjadi di esofagus atau kerongkongan? Nah, bolus yang ditelan gitu ya dari mulut ini akan memasuki bagian dari esofagus dan di sini tidak terjadi proses pencernaan gitu ya, ibaratnya itu hanya numpang lewat saja karena di esofagus itu banyak sekali lendir-lendir gitu ya, terjadi gerak peristaltik di sana yang akan mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung begitu. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini gerak seperti menggelombang, jadi gerak bergelombang dari otot-otot yang ada pada saluran pencernaan. Dalam hal ini adalah otot-otot yang ada di bagian esofagus dan sifatnya adalah involunter atau sifatnya tidak kita sadari, gitu ya, karena ototnya adalah otot polos, begitu. Nah, ini tadi kelanjutannya setelah bolusnya terbentuk, maka ini akan ditelan nih. Ditelan, artinya masuk lewat ke bagian esofagus, lalu dari esofagus ini akan dilanjutkan atau disalurkan ke bagian lambung, begitu ya. Oke, nah ini bagian lambung. Lambung ini kalau misalkan kita lihat ini ada 3 bagian ya. Bagian atasnya kita sebut fundus. Ini bagian atasnya adalah kardiak, ya. Lalu ini adalah fundus dan bawahnya adalah pilorus. Berarti kalau yang bagian atasnya ya kardiak di sini dia berbatasan dengan esofagus, lalu bagian fundusnya pasti ini akan berbatasan dengan apa kira-kira? Ya, berbatasan dengan usus halus atau intestin. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat juga di dalam lambung ini banyak sekali getah-getah yang bisa disekresikan oleh lambung yang tentunya itu akan membantu proses pencernaan makanan selanjutnya. Nah, bicara tentang getah lambung beserta fungsinya ini sudah saya sajikan tabel antara nama getah lambung dan juga fungsinya. Yang pertama itu adalah pepsin. Pepsin ini biasanya disekresikan dalam bentuk yang tidak aktif, namanya pepsinogen. Jadi kalau ada belakangnya ogen-ogen itu masuknya ke dalam enzim yang tidak aktif. Ya. Nah, pepsin dia perannya untuk mengkatalis atau membantu mempercepat perubahan protein. Jadi zatnya protein ya menjadi pepton atau menjadi peptida atau protein yang lebih sederhana. Belum jadi asam amino ya, baru sampai peptida. Kayak kemudian renin juga perannya ini berkaitan dengan protein. Dia perannya untuk menggumpalkan protein susu. Berikutnya HCl. Nah, HCl atau yang kita sebut sebagai asam lambung, dia punya peran utama, peran pentingnya itu untuk mengaktifkan yang tadi pepsinogen menjadi pepsin. Ya. Jadi pepsinogen bentuk yang tidak aktif, dia akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Nah, selain itu HCl juga bisa berperan sebagai ibaratnya kayak desinfektan gitu ya, desinfektan di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan dalam makanan itu ada mikroba-mikroba tertentu yang dianggap berbahaya gitu ya, tanpa dipilih mikrobanya apa gitu ya oleh HCl ini bisa dihancurkan. Ya kalau misalkan mikrobanya tidak tahan dia akan mati, tapi kalau misalkan mikrobanya bertahan ya mungkin nanti akan menyebabkan kelainan tertentu. Oke, berikutnya ada musin atau lendir. Jadi lambung juga bisa memproduksi lendir. Nah, fungsi dari lendir ini terutama untuk melindungi dinding lambung sendiri gitu ya dari HCl dan juga dari enzim pencernaan yang diproduksi biar enzimnya tidak mencerna protein-protein yang ada di dinding lambung. Ya, jadi proteksi. Nah, kalau misalkan produksi HCl-nya berlebih gitu ya dibandingkan dengan produksi lendirnya atau produksi lendirnya kurang gitu ya, HCl-nya berlebih itu bisa mengiritasi dinding lambung. Begitu. Oke, bicara tentang pencernaan di lambung, ini pun sama halnya kayak di mulut. Jadi terjadi pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Nah, ingat kalau pencernaan mekanik berarti acuannya adalah perubahan bentuk atau ukuran dari makanan. Ya, tadi yang masuk ke dalam lambung itu dalam bentuk bolus ya kan? Bolusnya ibarat kayak gumpalan-gumpalan kecil. Nah, di bagian lambung dibantu dengan otot-otot lambung itu dirubah menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dalam bentuk bubur gitu ya, disebutnya sebagai bubur Kim. Ya, sementara pencernaan kimiawinya berarti adalah perubahan zat makanannya. Ya, kalau di mulut yang rubah apa? Coba diingat-ingat lagi tadi. Yap, yang rubah itu adalah amilum dirubah menjadi maltosa. Hanya karbohidrat dari amilum saja. Nah, sekarang di bagian lambung yang berubah itu terutama adalah protein. Ya, protein dibantu oleh apa enzimnya tadi?
ya, dibantu oleh pepsin ataupun misalkan dibantu oleh renin kalau protein susu gitu ya. Nanti akan dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana yang disebut dengan pepton. Gitu ya. Oke. Di prinsipnya ini kan dikeluarkannya dalam bentuk tidak aktif kan tadi pepsinogen, dibantu atau diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Kemudian pepsin ini digunakan untuk merubah protein menjadi pepton atau peptida. Itu adalah pencernaan kimiawi yang berlangsung di dalam lambung. Oke, next berikutnya dari lambung masuk ke bagian intestin atau masuk ke bagian usus halus. Nah, ini lihat usus halusnya. Ini kan lambung ya. Ini bagian usus halus. Oke. Nah, untuk usus halus atau usus kecil, itu ada 3 bagian. Yang pertama, dari atas ke bawah ya, ingatnya duodenum. Du-nya adalah duodenum atau kita sebutnya usus 12 jari. Kemudian J-nya adalah jejunum, disebut juga usus kosong. Dan terakhir Il-nya adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, dari 3 bagian ini, 2 bagian pertama yaitu duodenum dan jejunum itu perannya untuk pencernaan. Ya, jadi semua makanan yang belum dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana, gitu ya, zat makanan tadi apakah itu karbo, lemak atau protein, itu pasti ketika sudah di jejunum harus berubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke ileum, ileum ini adalah usus penyerapan, berarti di sanalah tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Ya, jadi diibaratkan pencernaan kimiawi terutama gitu ya. Terakhir itu berarti di bagian jejunum. Ya. Oke, ini disebutkan duodenum dan jejunum itu untuk tempat bekerjanya enzim pencernaan atau tempat berlangsungnya pencernaan kimiawinya gitu ya. Sementara ileum untuk penyerapan sari-sari makanan. Oke, ini bicara tentang DGL tadi ya. Ini kan adalah stomach atau bagian lambung. Kemudian yang ini adalah intestin atau usus halus atau kita sebut usus kecil. Ini yang pertama dari sini berarti mulainya adalah duodenum. Tengah-tengahnya ini udah masuk ke bagian jejunum. Dan paling bawah mendekati ke usus besar ya ini adalah ileum. Jadi disinilah terjadinya penyerapan. Ya, penyerapan sari makanan. Baru nanti dari ileum ini akan berlanjut ke kolon atau usus besar. Oke. Oh ya, nih kalau misalkan kita lihat di bagian usus besar, ya, sebelum ke usus besar ini ada bagian yang kita sebut sebagai appendix atau kita sebutnya juga usus buntu. Nah, perlu kalian ketahui berkaitan dengan usus buntu ya. Kalau dulu mungkin pernah mendengar kalau usus buntu itu belum diketahui fungsinya apa gitu ya. Sebetulnya usus buntu ini sekarang sudah diketahui nih fungsinya. Jadi fungsi dari usus buntu itu bisa berperan sebagai organ limfatik. Ya, atau misalkan dia bisa menghasilkan imunitas, bisa menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, biasanya kan kalau pada beberapa atlet nih ya, terutama kayak misalkan atlet lari itu biasanya suka sengaja untuk dioperasi usus buntu. Jadi usus buntunya diambil untuk mencegah gitu ya adanya dorongan zat-zat makanan atau sisa-sisa makanan masuk ke bagian usus buntu supaya tidak terjadi radang usus buntu gitu ya, terutama feses gitu ya, terutama feses biar tidak masuk ke bagian usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami apendisitis atau orang yang memang sudah operasi usus buntu itu rata-rata biasanya itu kekebalan tubuhnya lebih berkurang gitu ya dibandingkan orang yang masih punya usus buntu. Karena ternyata memang usus buntu itu berkontribusi dalam memberikan imunitas dalam tubuh kita. Begitu. Oke, lanjut. Nah, berkaitan dengan intestin tadi atau usus kecil, jadi si usus kecil tadi yang ada duodenum, jejunum, ileum itu di bagian dinding-dindingnya dilengkapi dengan jonjot-jonjot usus yang kita sebut sebagai villi. Dan ternyata villi juga berjonjot-jonjot lagi, disebutnya sebagai mikrofili. Nah, keberadaan villi dan mikrofili ini berperan untuk apa? Memperluas area penyerapan. Jadi biar daya penyerapannya itu lebih tinggi. Nah, kalau misalkan dibandingkan mikrofili dengan villi itu daya serap mikrofili itu lebih tinggi daripada villi. Gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau misalkan ini adalah usus, tadi usus halus, intestin gitu ya. Nah, si intestin ini dia memiliki jonjot ya kan. Nah, jonjot ususnya yang ini nih, kalau diperbesar berarti segini ya. Ini yang kita sebut sebagai villi. Nah, satu villi ini di samping-sampingnya dia ibaratnya punya jonjot lagi. Gitu ya. Kalau diperbesar seperti ini yang disebut dengan mikrofili. Begitu. Oke.
Nah, sekarang kita simak pencernaan mekanik yang terjadi pada usus kecil. Jadi sebetulnya pencernaan mekanik itu berlangsung dari mulai mulut sampai dengan lambung sampai dengan usus kecil, itu masih ada pencernaan mekanik. Kenapa? Karena di sepanjang saluran pencernaan tadi itu ada otot-otot yang akan membantu perubahan bentuk makanan. Ya, jadi bubur Kim yang sudah dibentuk di bagian lambung masuk ke dalam intestin atau usus kecil itu akan diremas-remas lagi, dikocok-kocok lagi gitu ya oleh otot-otot yang ada di bagian intestin sehingga semakin halus. Ya. Nah, gerakan-gerakan ototnya bisa disebut gerak peristaltik juga, bisa disebut gerak segmentasi juga gitu ya. Kemudian pencernaan kimiawinya. Jadi selain ukuran makanannya yang semakin halus lagi, terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh terutama enzim-enzim yang diproduksi baik oleh ususnya itu sendiri ataupun enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Gitu ya. Serta satu lagi, di dalam pencernaan yang terjadi di usus atau di intestin, itu nanti ada kontribusi dari empedu. Gitu ya, empedu yang diproduksi oleh hati, ya, empedu yang diproduksi oleh hati nanti sangat berperan penting sebagai emulgator lemak, ya, atau pengemulsi lemak. Jadi lemak sebelum dicerna oleh enzimnya, gitu ya, nanti harus diemulsikan dulu oleh garam empedu, begitu, ya. Jadi kalau misalkan orang yang punya kelainan atau punya gangguan di empedunya, entah itu salurannya gitu ya atau produksi empedunya, itu kemungkinan besar pencernaan lemaknya tidak akan berlangsung dengan baik. Oke, kita telusuri dulu sekarang enzim yang diproduksi oleh usus kecil itu sendiri. Ya, di bagian intestinnya sendiri itu bisa menghasilkan enzim disakaridase. Ingat tadi saya katakan kalau ase itu artinya adalah enzim. Ya, berarti disakaridase adalah enzim yang membantu pencernaan disakarida. Begitu ya. Nah, disakarida tadi kalau misalkan kita flashback lagi ke depan, disakarida itu ada 3 kategori. Ukuran baju kan ya, SML, gitu kan? Sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, berarti enzimnya mengikuti, ada sukrase, ada maltase, ada laktase. Begitu ya. Oke, kita mulai misalkan dari laktase. Laktase ini adalah enzim yang bisa merubah laktosa, ya, menjadi apa? Glukosa plus galaktosa, menjadi monosakarida. Ya, menjadi 2 monosakarida. Monosakaridanya dari laktosa itu adalah glukosa dan galaktosa. Ingat aja pokoknya di setiap disakarida pasti ada glukosanya. Tapi glukosa plus apa gitu ya? Kalau misalkan laktosa berarti glukosa plus galaktosa. Ingat di sini ada lakto, berarti ini juga ada galakto gitu ya untuk ingatnya. Kemudian maltase. Maltase ini adalah enzim yang membantu merubah maltosa menjadi apa? Menjadi 2 glukosa, yaitu glukosa plus glukosa. Gitu ya. Kemudian sukrase. Nah, sukrase adalah enzim yang membantu perubahan sukrosa menjadi apa? Glukosa plus fruktosa. Begitu. Ya. Jadi kalau enzim disakaridase ini sudah bekerja, artinya karbohidrat yang dikonsumsi itu sudah berubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk dari monosakarida. Bisa glukosa, bisa galaktosa, bisa juga fruktosa. Ya. Kemudian usus kecil juga bisa memproduksi erepsin atau nama lainnya adalah peptidase. Ya, ini perannya untuk merubah apa? Merubah peptida menjadi asam amino. Ya, dia akan merubah peptida menjadi asam amino. Itu adalah enzim-enzim yang diproduksi oleh usus kecil. Oke, ada juga enzim yang diproduksi oleh pankreas. Ya, jadi ketika ada makanan masuk ke dalam intestin, dari lambung ke intestin, maka akan memicu pengeluaran getah pankreas. Salah satunya adalah enzim pankreas. Ya, enzim pankreas ada apa saja? Ingatnya kalian boleh tali, boleh alit atau apapun silakan. Ya, tali itu maksudnya apa? Tripsin, A-nya adalah amilase, kemudian Li-nya adalah lipase. Atau misalkan alit boleh, A-nya amilase, Li-nya lipase, T-nya tripsin. Oke, tripsin kembarannya yaitu adalah kemotripsin atau kimotripsin. Jadi mereka perannya untuk merubah protein menjadi peptida. Gitu ya. Oke. Sementara lipase atau steapsin, lipase ini perannya untuk mengubah lemak ya menjadi asam amino dan gliserol. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa lemak sebelum dicerna oleh enzim lipase dia harus diemulsikan terlebih dahulu. Pengemulsinya adalah cairan empedu. Ya.
Baru setelah diemulsikan, emulsi lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh bantuan lipase. Oke. Lalu ada amilase pankreas. Karena kan ada amilase mulut juga ya tadi. Amilase pankreas ini perannya untuk sama aja kayak di mulut, yaitu merubah amilum menjadi maltosa. Ya. Oke. Nah, ini skemanya. Jadi misalkan protein nih. Protein yang dikonsumsi kalau misalkan ketika pencernaan di lambungnya belum sempurna, masih ada protein gitu ya. Kan di lambung juga ada, tadi ada pepsin kan, pepsin merubah protein menjadi pepton atau peptida. Nah, kalau misalkan masih ada sisa protein yang belum tercerna, nanti proteinnya akan dicerna lagi di bagian usus kecil. Ya, jadi proteinnya akan dibantu oleh tripsin dan kemotripsin dirubah menjadi peptida. Ya, tadi ingat tripsin dan kemotripsin ini adalah enzim dari pankreas. Nah, berikutnya peptida atau pepton tadi ya, peptida akan dibantu oleh peptidase. Peptidase tadi dihasilkan oleh usus kecil kan ya, dirubah menjadi asam amino. So, protein sekarang sudah selesai nih dirubah menjadi asam amino. Oke, protein selesai berarti tinggal apa? Tinggal lemak dan karbohidrat ya. Oke, nah untuk lemak ini nanti enzim yang membantunya adalah lipase. Tetapi sebelum lipase bekerja, lemak ini akan diemulsikan oleh garam empedu membentuk emulsi lemak. Baru emulsi lemak dibantu oleh lipase dirubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu asam lemak plus gliserol. Dengan demikian lemak selesai nih ya, lemak sudah sampai bentuk yang sederhana. Oke, berikutnya tentang karbohidrat atau misalkan yang paling kompleksnya yaitu polisakarida. Ya, misalkan tadi amilum. Nah, amilum ini oleh amilase ya, baik amilase di mulut ataupun di pankreas gitu ya. Amilase pankreas akan membantu perubahan polisakarida menjadi maltase atau disakarida. Nah, kemudian kalau misalkan disakaridanya nanti supaya bisa menjadi monosakarida, pasti akan dibantu oleh enzim disakaridase. Tergantung disakaridanya. Kalau maltase, apa istilahnya? Maltosa ya, maltosa bukan maltase. Kalau misalkan maltosa, nanti enzim yang akan membantu mengkatalisnya adalah maltase. Dirubahkan menjadi glukosa dan glukosa. Tapi kalau misalkan kita mengkonsumsi gulanya dalam bentuk sukrosa, misalkan minum teh manis nih, di gula pasir. Gula pasir itu kan sukrosa ya. Kalau kita misalkan minum teh manis pagi hari, nah sukrosa yang dikonsumsi gitu ya masuk, nanti sukrosa ini akan dibantu oleh enzimnya apa berarti? Enzimnya sukrase ya kan, dirubah menjadi glukosa dan fruktosa, baru nanti akan diserap begitu ya. So artinya sekarang karbohidrat sudah juga terbentuk dalam wujud monosakarida, berarti semuanya sudah sederhana dan siap untuk diserap gitu ya. Jadi dengan adanya pencernaan kimiawi di bagian usus kecil, tepatnya di duodenum dan jejunum, semua komponen penyusun makanan yakni karbohidrat, lemak, dan juga protein ini sudah berubah menjadi molekul yang paling sederhana, yaitu karbohidrat jadi monosakarida, kemudian lemaknya jadi asam lemak dan gliserol, serta protein menjadi asam amino gitu ya. Nah, kemudian nutrien-nutrien tadi gitu yang sederhana tadi, monosakarida, kemudian asam lemak, gliserol, dan juga asam amino bersama dengan vitamin, mineral, sedikit air itu akan diabsorpsi terutama di bagian ileum. Ya, jadi ileum ini untuk penyerapan nutrisi. Air hanya sedikit saja karena nanti ada tempat khusus untuk penyerapan air. Ya. Nah, absorpsi tadi dibantu juga oleh keberadaan fili dan mikrofili yang memperluas daerah penyerapan. Ya, berikutnya setelah diabsorpsi ini akan ditransportasikan. Pertama kali organ yang dituju adalah apa? Yang dituju adalah hati. Jadi semua nutrisi atau sari-sari makanan dibawa oleh darah gitu ya, lewat vena porta hepatica namanya, menuju ke hati. Kenapa kira-kira harus hati yang dituju? Kira-kira kenapa? Oke. Pernahkah kalian mendengar bahwa hati itu adalah organ yang berfungsi untuk menetralkan racun? Ya, jadi dikhawatirkan nih, misalkan dalam saluran dalam makanan yang kita konsumsi itu ada zat-zat berbahayanya, ada racunnya. Jadi ibaratnya ini dibawa dulu nih ke hati untuk dipastikan gitu ya, make sure kalau di dalam makanan ini aman gitu ya, baru setelah istilahnya dicek gitu ya oleh hati, oh ini aman, baru siap ditransportasikan ke seluruh bagian tubuh si makanannya gitu ya, sari makanannya. Oke, kalau misalkan ternyata ada zat berbahaya ya berarti oleh hati akan berupaya untuk menetralkan sebisa mungkin gitu ya. Oke, nah berikutnya di bagian usus besar atau kolon. Jadi kolon ini adalah tempat untuk
penyerapan air yang paling utama. Ya, jadi air banyak diserapnya di bagian kolon. Lalu kolon juga bisa berperan sebagai organ ekskresi. Ekskresi itu organ pembuangan. Pembuangan apa? Pembuangan dari logam-logam seperti besi dan kalsium. Kalau besi dan kalsium di dalam darah ketika itu kadarnya tinggi, dia bisa diekskresikan lewat kolon. Saya seperti itu. Nah, ini dia kolon gitu ya. Ini yang kolon ascendent naik, ini kan usus halus ya, dari usus halus ini ke kolon ascendent usus naik, kemudian transcendent ini mendatar, lalu descendent ini masih kolon juga ya, usus menurun, lalu ada kolon sigmoid, terakhirnya di rektum. Rektum ini tempat penampungan. Jadi nanti kan diserapnya tadi di bagian ileum kan, di bagian akhir dari usus halus, sari-sari makanan. Kemudian sisa-sisa makanan beserta dengan air masuk ke dalam kolon ya kan. Nah, airnya diserap oleh kolon. Dia diserap oleh kolon. Nah, sisa-sisa makanan di sini akan didorong melalui gerak peristaltik dari kolon ini. Nah, selain itu, di dalam kolon juga terdapat bakteri yang menguntungkan untuk tubuh manusia. Jadi bersimbiosisnya simbiosis mutualisme. Bakterinya adalah E. coli atau Escherichia coli. Jadi keberadaan E. coli ini bisa membantu untuk menghasilkan vitamin K dan juga membantu proses fermentasi serta purifikasi atau pembusukan dari sisa-sisa makanan. Jadi mereka saling bersimbiosis. Simbiosisnya mutualisme kenapa? Karena kolon ini di dalam kolon ini ada si E. coli tadi. E. coli tadi bisa memperoleh habitat lah ibaratnya gitu ya, habitat makanan dari sisa-sisa pencernaan. Sementara buat manusia keberadaan E. coli itu bisa membantu proses fermentasi, pembusukan, produksi vitamin K ya, jadi saling menguntungkan. Sehingga setelah dipurifikasi atau dibusukkan gitu ya, nanti akan terbentuk feses, terbentuk massa feses. Oke. Nah, si feses tadi ini ya, pembentukan feses dari mulai kolon ascendent, transcendent, descendent sampai dengan sigmoid gitu ya. Nanti si feses yang terbentuk ini akan didorong oleh gerak peristaltik dan ditampung di dalam rektum. Baru kemudian dari rektum, kalau misalkan sudah ada HIB gitu ya, hasrat ingin BAB gitu ya, kita sudah tidak bisa menahannya lagi, maka dari rektum nanti otot pada sphincter anus yaitu akan relaksasi, akan melebar sehingga feses bisa dikeluarkan. Seperti itu. Oke. Berikutnya masuk ke kelainan klinik pada sistem pencernaan. Biasanya kalau udah masuk ke kelainan klinik berarti ini sudah mulai masuk ke ending atau final dari pemaparan kita. Nah, untuk kelainan klinik pada sistem pencernaan yang pertama bisa apendisitis. Apendisitis ini sering dikenal sebagai radang usus buntu. Nah, biasanya penyebab utama dari radang usus buntu itu ada sisa makanan atau misalkan ibaratnya calon feses gitu ya, atau bahkan fesesnya sendiri yang masuk ke dalam usus buntu atau appendix, sehingga itu memungkinkan mikroba untuk bekerja di sana, memungkinkan bakteri-bakteri untuk bekerja di sana dan bisa menyebabkan peradangan atau penyumbatan pada bagian usus buntu. Oke, kemudian diare. Diare ini berkebalikan dengan konstipasi gitu, atau konstipasi. Jadi kalau diare biasanya kan fesesnya itu terlalu encer. Kenapa fesesnya terlalu encer? Berarti penyerapan di bagian kolon, penyerapan air di dalam kolon itu kurang optimal gitu ya. Kenapa bisa kurang optimal? Karena gerak peristaltik di kolon itu terlalu cepat. Jadi kalau gerakan peristaltiknya terlalu cepat, berarti penyerapan airnya akan tidak optimal atau kurang optimal sehingga feses yang dikeluarkan lebih encer. Nah, beda dengan konstipasi. Kalau konstipasi ini kita sebutnya sebagai sembelit atau sukar BAB. Jadi fesesnya terlalu keras. Kenapa fesesnya terlalu keras? Karena penyerapan air di dalam usus besar atau kolon ini over, ya berlebih, ya sehingga massa fesesnya menjadi padat. Nah, kenapa bisa penyerapannya over? Itu karena gerak peristaltiknya itu terlalu lambat. Nah, biasanya gerakan yang terlalu lambat ini disebabkan karena kurangnya serat gitu ya, kurang selulosa. Jadi fungsi dari selulosa atau serat itu memperlancar gerak peristaltik terutama pada bagian kolon gitu ya. Oke, lalu parotitis atau mumps. Parotitis ini berarti tadi ingat ya, ada kelenjar parotis. Nah, parotis itu adalah kelenjar ludah yang letaknya di dekat telinga, kelenjar ludah terbesar. Ya, dia memproduksi amilase yang ada di mulut. Nah, kalau misalkan dia mengalami peradangan atau infeksi, biasanya infeksinya disebabkan oleh virus. Virusnya namanya paramyxovirus. Itu bisa menyebabkan peradangan yang kita sebut sebagai gondong.
gondongan, ya. Bukan gondok ya, gondongan di sini. Oke, lalu ada gastritis. Gastritis atau sering disebut juga dengan MAH, ini adalah peradangan pada dinding lambung. Nah, biasanya dinding lambung ini mengalami peradangan ketika produksi HCl-nya over, itu over produksi dibandingkan dengan produksi lendir yang seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Selain itu, MAH juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakteri itu biasanya adalah kelompok Helicobacter pylori. Ya, nah, kalau misalkan dibiarkan semakin parah, nanti dinding-dindingnya bisa mengalami luka atau jadi ulkus. Ya. Oke, berikutnya ada tukak peptik. Tukak peptik ini adalah peradangan pada lapisan lendir atau lapisan mukosa sepanjang saluran pencernaan. Mungkin bisa tukak lambung, bisa tukak usus gitu ya, tergantung yang mengalami peradangan lendirnya itu di sebelah mana. Ya. Oke, ini contoh yang appendicitis. Ini hasil operasinya gitu ya, appendisnya ibaratnya meradang. Kemudian ini adalah mumps atau parotitis, peradangan dari kelenjar parotid. Ya. Oke, ini misalkan yang sudah sampai ke ulkus ya, peradangan dinding lambungnya udah jadi ulkus, bahkan mungkin udah jadi bolong-bolong kayak gini ya, udah jadi tukak gitu ya. Oke, nah itu tadi adalah pemaparan tentang sistem pencernaan. Bagaimana? Simpel kan? Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kalau misalkan bingung-bingung, pusing-pusing, tinggal diulang-ulang lagi aja videonya. Semakin diulang, mungkin nanti recall di dalam otak kita itu bisa semakin cepat. Dan saya harapkan kalian bisa menyimak video tentang sistem pencernaan ini sampai dengan selesai. Ya, terima kasih kepada yang sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, bisa langsung subscribe juga. Untuk yang suka video ini bisa like, komen, dan mungkin bisa di-share kepada yang lainnya gitu ya. Untuk semakin menebar manfaat dari video ini. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan bahagia. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.